Apa yang sedang kamu lakukan, Jen? Beberapa suara ramai terdengar di belakang pertanyaan itu. Gaduh, Jenny kegagapan. Sementara wajahnya masih menempel di tembok. Beberapa seniornya di lantai 4 ini masuk ke dalam toilet. Menatap Jen penasaran, menunggu jawaban. Aku cuma sedang bersandar tiduran, Kak. Oh, kirain sedang apa? Mereka percaya? Selang tidak lama mereka sudah berkerumun mengelilingi Jen. Kenapa, Kak? Jen bingung. Jen, kami dengar kamu adik iparnya kakak perempuannya Raksa. Ya ampun, kami pikir tadinya kalian jadian loh. Habis akrab sekali. Salah satu senior menepuk bahu Jen membuat gadis itu terperanjat. Raksa memang baik sekali sih sama semua orang, tapi akhir-akhir ini sama kamu kok dia kelihatan jauh lebih perhatian ya. Tadinya kami cemburu sekali sama kamu, Jen. Iya, kok bisa mendominasi kebaikan Raksa? Ternyata kamu adik iparnya ya. Untunglah kami punya kesempatan buat tetap dekat-dekat dengan Raksa. Hei, walaupun aku hanya dianggap adik, tapi dia udah punya pacar kali. Kalian tidak punya harapan. Tapi sepertinya kalian masuk dalam list tipenya Raksa deh. Jen, bisa coba combangin aku nggak? Kita kan sepakat untuk sportif. Sudah, bisa tidak kita menikmati ketampanan dan kebaikan Raksa sama-sama biar adil? Iya juga ya. Primadona akan jauh lebih baik kalau jadi milik semua orang. Dalam hati mereka menyusun strategi masing-masing untuk mendekati Raksa melalui Jenika. Jen mana? Mereka tidak sadar Jen udah kabur sedari tadi. Sementara itu masalah bulan madu masih ada yang mengganjal di pikiran Han. Membuatnya ada di tempat ini sekarang, Han membawa mobilnya memasuki sebuah toko buku besar di pusat kota, memarkirkan kendaraannya. Lalu masuk ke dalam toko buku, karena bukan akhir pekan pengunjung toko tidak terlalu ramai atau mungkin memang minat baca masyarakat yang berkurang, entahlah. Lapak penjual buku online yang menawarkan diskon juga sangat banyak. Mungkin persaingan ketat juga menjadi salah satu hal yang membuat toko buku ini lumayan sepi. Han menuju komputer database toko. Sekali lagi menuliskan kata bulan madu di mesin pencarian. Lalu keluarlah deretan judul buku yang dia cari. Rak nomor 12, gumamnya. Dia membaca sekilas judul-judul itu. Kenapa aku harus melakukan hal seperti ini? Sebagai jomblo abadi, terlebih dia belum pernah menyiapkan hal seperti ini untuk Saga. Jadi dia benar-benar dibuat cukup bingung. Ada banyak sekali destinasi tempat wisata, tapi dia belum menemukan tempat yang benar-benar cocok untuk bulan madu bagi tuan muda dan nonanya. Atau dia sendiri yang mencoba menyusunnya secara sempurna sampai membuatnya bingung sendiri. Dia menghentikan langkah kakinya, mendengar pesan di HP-nya, membukanya dari Lela. Apa Anda mau memanggil mereka hari ini? Bawa mereka sore nanti setelah aku mengantar tuan muda kembali? Baik. Lela menawarkan 3 nama. Han udah memeriksa semua data tentang mereka, hanya tinggal bertemu secara langsung. Dia hanya berharap salah satu dari ketiganya benar-benar cukup mumpuni. Bruk. Saat dia sedang berjalan dan fokus dengan HP-nya, dari arah rak buku muncul seseorang yang juga sepertinya sedang fokus membaca buku, membuat mereka saling bertabrakan. Buku yang dipegang gadis itu berjatuhan di lantai, sementara HP milik sekretarisan ikut jatuh dan tertumpuk di antara buku-buku itu. Maaf tuan, saya tidak sengaja. Panik, gadis itu segera berjongkok, mengambil satu persatu bukunya yang berserat. Tidak apa, saya juga tidak melihat Anda. Sekretarisan menunduk mengambil buku-buku yang berserat. Dia menemukan HP-nya. Gadis yang menabraknya juga sudah mengumpulkan buku di tangannya, mau meraih buku yang disadarkan laki-laki yang ia tabrak di depannya. Terima kasih, mengelurkan tangannya. Ternyata ini kamu. Han meletakkan buku yang dia pegang dengan keras ke atas tumpukan buku yang dipegang. Gadis itu membuat tubuh gadis itu mundur ke belakang terkejut. Dia mulai agak kesal. Cih, memang siapa? Si pikirnya. Dia mendongakkan kepala.
mengamati wajah pria tinggi berbalut jas resmi di hadapannya. "Tuan Han?" Dia refleks mundur 2 langkah, meletakkan buku-buku yang dia pegang di rak. Dia bersyukur tidak menjatuhkannya karena terkejut. Sekaligus, sebagai antisipasi, kalau keadaan menjadi genting, dia bisa mudah lari kabur. Dia melangkah mundur lagi. "Kenapa orang sepertinya di toko buku? Ini bukan toko milik Antarna Group kan?" Dia adalah Arandita, seorang gadis tidak beruntung yang pernah memiliki sejarah kelam bersama sekretaris Han. Karena kenekatannya, dia harus ditendang dari tempatnya bekerja, hingga akhirnya hidup serabutan menjadi penulis novel online. Saat isi kepalanya buntu dan kehilangan ide, dia sering memilih keluyuran ke toko buku, tempat paling aman yang jarang sekali orang yang mengenalnya di masa lalu datang. Ini pertama kalinya dia bertemu dengan orang yang dikenal. Tapi kenapa harus laki-laki ini? Harimau mengerikan ini? Begitu ratapnya dalam hati. "Apa kabar, Tuan? Senang rasanya orang seperti saya masih dikenali." "Orang?" Han mendesah, membuat wajah gadis itu berubah kesal. "Tahu apa maksudnya?" "Ya, aku memang bukan manusia di hadapanmu," gerutunya. "Cuma berani dalam hati," dan sambil menundukkan mata. "Kau masih hidup rupanya," kata-kata sekretarisan menusuk ulu hati. Kenapa kata-katanya terdengar sebaiknya aku mati saja sih? Aku senang dia mengenaliku, tapi kan seharusnya aku tidak bertemu dengannya. Tentu saja, karena kemurahan hati Tuhanlah, saya masih hidup seperti ini. Ya, walaupun harus menjalani hidup yang cukup berat, tapi saya benar-benar berterima kasih karena sudah diberi kesempatan untuk hidup. Cih, kapan terakhir kali aku menjilat untuk bertahan hidup? "Minggir, kau menghalangi jalanku." Tidak menggubris apa yang dibicarakan gadis di depannya. Ya maaf, silakan mencari buku-buku, Tuan. Saya permisi." Arandita membaca situasi. Dia harus segera pergi dan menghilang. Dari tempat ini, menyelamatkan diri dari harimau yang dulu pernah melepaskannya, dia sedang membungkukkan kepala sopan lalu hendak berbalik, mengambil langkah kaki 1000, menghilang dari bumi kalau perlu. "Tunggu, apa? Kenapa lagi? Apa salahku sekarang? Bukannya kau menyuruhku pergi?" Han menjentikan tangannya, meminta gadis itu mendekat. Dia terlihat bingung, tadi menyuruhnya pergi, sekarang malah memintanya mendekat. Tapi dia malah memilih mematung di tempatnya. Tidak bergerak, jauh lebih aman pikirnya. Karena dia diam membuat Han yang berjalan mendekatinya. Ara terperanjat terkejut saat Han meraih rambutnya yang terurai. Dia tadi mengikat rambutnya menjadi 2, seadanya, dengan karet yang dia temukan di kontrakannya. Kenapa dia menyentuh rambutku? Kapan aku terakhir kali keramas ya? Apa dari dulu rambutmu seperti ini? Apa? Kenapa? Rambut bergelombangku kenapa? Ini rambut asli saya, Tuan. Dia ingin menepis tangan yang menyentuh rambutnya, tapi tidak punya keberanian melakukannya. Sepertinya dulu tidak seperti ini. Masih mengamati rambut yang ada di tangan kirinya. Dulu saya meluruskan rambut saya supaya terlihat rapi, tapi karena akhir-akhir ini saya harus menghemat uang, jadi saya tidak mau menghabiskan uang saya untuk meluruskan rambut. Menjawab selugas mungkin. Han menjatuhkan rambut yang dia pegang, lalu menatap tangannya. Sepertinya dia merasai rambut bergelombang, berminyak belum tersentuh sampo selama beberapa hari. "Nana penulis sepertinya, kamu sibuk sekali ya?" Dia mengusapkan tangannya di bahu wanita yang masih terlihat raut bingung itu. "Baguslah, dengan rambutmu ini, kau jadi terlihat seperti manusia." "Apa?" Bingung. Kenapa rambut yang selama ini dia anggap jelek ini membuatnya jadi manusia di hadapan laki-laki ini? Aran penasaran ingin bertanya, sekaligus mencegah mulutnya untuk terbuka. "Jangan cari mati," begitu nuraninya menyadarkan. "Minggir, kamu menghalangi jalan." Maaf, Tuan." Dia mundur, mempersilahkan Han lewat. Menatap punggung laki-laki itu yang menjauh. Terdengar dia langsung menarik napas lega. Dia bilang apa? Dia menganggapku manusia. Kenapa?
Karena rambut bergelombangku yang berminyak ini, kenapa aku tidak keramas sih tadi? Han udah ada di rak nomor 12. Dia terlihat serius mengambil beberapa judul buku. Sementara gadis itu sepertinya mengurungkan niatnya untuk menghilang dan kabur. Dia berdiri di belakang rak, membungkukkan kepala sambil menatap Han, melihat buku apa yang dia cari. Bulan madu, apa dia udah menikah? Dengan siapa? Sial, aku harus kehilangan pekerjaan gara-gara dia. Dan sekarang dia mau menikah. Tanpa sadar dia mendekat, sambil masih mengendap-endap. Pura-pura membaca, padahal di balik bukunya, dia hanya sedang memperhatikan setiap gerakan Han. Pikirannya berlarian sampai pada titik kesalahan fatal yang dia lakukan berhubungan dengan laki-laki itu. Dia yang begitu beraninya melakukan pengintaian seperti yang dilakukannya sekarang. Sekretaris Han terlihat sudah menemukan apa yang dia cari. Ada beberapa buku yang dipegangnya. Lalu dia berjalan menuju kasir. Naluri keingintahuan yang beberapa tahun ini terpendam muncul begitu aja, membuatnya juga berjalan mendekat, masih membututi. Sudah di area parkir. Han udah masuk ke dalam mobilnya. Dia terlihat udah menghidupkan mobil, tapi tidak melanjutkannya keluar dari area parkir. Suara klakson mobil terdengar keras, membuat seseorang yang sedang berdiri di balik tiang terlonjak kaget. Sial, dia tahu aku membuntutinya. Sekali lagi suara klakson terdengar. Han mengeluarkan tangannya, lalu menggerakkan tangannya, memberikan isyarat agar seseorang mendekat. Pura-pura tidak terlihat aja, ayo kabur, pikirnya, tapi suara klakson lagi membuat gadis itu akhirnya mendekat. Di dalam mobil, Han kembali menggerakkan tangannya, membuat gadis itu kembali mendekat, sampai tubuhnya menempel di pintu mobil. Sekarang kau bekerja untuk siapa? Bicara tanpa melihat gadis yang menempel di pintu mobilnya. Tidak tuan, Anda pasti salah, saya hanya sedang lewat. Sambil menggerakkan tangan mencari-cari pintu keluar. Sialnya dia tidak menemukan, kecuali deretan mobil dan juga motor. Kau bawa mobil? Tidak. Mulai membaca situasi yang mencekam, yang bisa membuatnya terjebak dengan laki-laki mengerikan di hadapannya ini. Motor? Tidak. Habislah aku. Berani sekali kau ya, masih membuntutiku. Sekilas Han melihat wajah anak Arandita yang mulai terlihat panik. Tapi walaupun begitu, gadis itu tidak gemetar atau takut. Ya, Han tahu wanita di depannya ini memang sedikit berbeda. Kalau tidak, bagaimana bisa dia senekat dan seberani itu saat berurusan dengannya dulu? Maaf Tuhan, ini hanya naluri pengintaianku saja. Akhirnya pasrah, mengaku dia memang hanya penasaran. Dan rasa ingin tahunya yang kadang membawa petaka. Terlalu banyak mencari tahu bisa membuatmu mati. Han bicara dengan sinis. Iya, maaf Tuhan. Kalau begitu saya permisi. Aku harus pergi sekarang juga. Tunggu. Han mengeluarkan HP-nya, menyodorkan ke wajah Arandita. Gadis itu mundur ke belakang. Masukkan nomor HP-mu. Saya sangat miskin Tuhan. Saya tidak punya HP. Mengibaskan tangan sambil tertawa. Aku bisa mati kalau memberikan nomorku. Han menggoyangkan HP-nya. Kau masih ingat kenapa aku mengampunimu dulu? Iya Tuhan. Kenapa? Bertanya lagi. Karena saya cuma serangga pengganggu yang hanya akan mengotori sepatu Anda kalau Anda menginjak saya. Jawaban yang cukup menyedihkan, namun dijawab dengan lugas oleh Arandita. Ingatanmu cukup bagus juga, tapi karena aku udah menganggapmu manusia sekarang, kalau kau bertingkah, aku bisa saja menghabisimu. Apa? Kenapa? Apa salah saya? Masukkan nomormu. Menggoyangkan kembali HP di depan wajah, membuat Aran tidak bisa menolak. Dia mengambilnya. Baik. Gadis itu menyerahkan HP dengan kedua tangannya. Setelah selesai memasukkan nomor, kalau sampai kau berani memberikan nomor yang tidak bisa dihubungi, habis kau. Aku bisa menemukanmu walaupun kau bersembunyi di lubang semut sekalipun. Tunggu, sepertinya
Saya salah memasukkan satu nomor, Tuan. Mengambil lagi dengan cepat, lalu ketik-ketik dengan cepat juga. Saya baru mengganti nomor HP beberapa hari lalu, jadi masih agak lupa. Silakan, saya sudah mencatat nomor saya dengan benar. Mengembalikan HP lagi. Bagaimana dia bisa tahu kalau aku menulis nomor yang salah? Sial. Pergilah, tunggu aku menelpon. Baik, selamat jalan Tuan. Semoga hari Anda menyenangkan. Han tidak menjawab. Dia udah menghidupkan mobil dan keluar dari area parkir. Kenapa aku membututinya? Kenapa aku penasaran dengan harimau gila itu? Gadis itu menabrakkan tubuhnya ke tiang besar penyangga gedung, membenturkan kepalanya pelan. Aku pasti sudah gila. Kenapa aku memberikan nomor telepon? Sementara itu Han terlihat melirik kaca spionnya. Terlihat seulas senyum samar di bibirnya.